merecap bagaimana menembus PhD di USA, yaitu tentang memilih universitas dan jurusan. Poin yang perlu kita perhatikan dalam memilih universitas dan jurusan itu biasanya berdasarkan ranking dan pembiayaan yang tersedia. Kalau teman-teman yang sekarang barangkali lebih leluasa karena banyak sekali beasiswa yang menawarkan pendanaan untuk studi di Amerika Serikat, terutama saya contohkan LPDP, kemudian Fulbright, itu yang terkenal, dua yang terkenal. Nah, tetapi permasalahannya untuk LPDP sekarang kan sudah membatasi universitas tujuan, gitu kan ya. Bahkan universitas saya yang semula, saya masih cukup beruntung, Claremont Graduate University dulu merupakan salah satu universitas yang merupakan private university, jadi cukup mahal pembiayaannya, tapi sekarang saya lihat memang tidak ada di daftar. Nah, jadi mungkin dalam memilih jurusan, dalam memilih universitas ini, perlu memperhatikan juga nanti pembiayaan ke depannya seperti apa. Nah, rujukannya, itu teman-teman bisa lihat dari QS Top Universities, dari Time Higher Education, atau dari US News. Itu teman-teman bisa melihat ranking universitas berserta mungkin jurusan mana yang lebih cocok ke teman-teman. Nah, strateginya, mungkin perlu dicatat, kita boleh saja idealistik, tetapi juga rasionalistik. Persaingan untuk mendapatkan PhD di United States, di Amerika, itu sangat ketat. Bahkan persentasenya mungkin beberapa universitas yang ternama cuma 9% dari pelamar yang ada, atau lebih kecil dari itu. Nah, makanya kita juga perlu memikirkan strategi bagaimana memperbesar peluang kita untuk diterima di sana. Kalau pengalaman saya, dan mungkin ini sudah diterapkan oleh beberapa adik-adik kami, itu kita paling tidak memberikan layer pada ranking-ranking universitas. Misalnya LPDP memberikan kesempatan 3 universitas untuk dipilih. Mungkin paling bagus strateginya, pilihan pertama masukkan universitas-universitas yang top university. Mungkin pilihan yang kedua untuk universitas yang second layer, misalnya yang pertama adalah peringkat 1 sampai 50, let's say. Nanti pilihan yang kedua silakan bisa dipilih dari universitas yang rankingnya 50 sampai 100. Yang pilihan ketiga bisa jadi universitas yang 100 sampai 150. Saya yakin universitas yang meskipun ranking 150 di Amerika itu masih merupakan termasuk universitas yang favorit, yang masih sangat berkualitas di level internasional. Jadi tidak perlu khawatir, bukan berarti yang rankingnya 100 ataupun 102 ataupun sampai 150 itu merupakan universitas yang jelek. Bukan berarti seperti itu. Tapi mungkin beberapa jurusan mereka akan tetap lebih bagus. Nah, kemudian untuk khusus PhD, jurusan itu biasanya sangat memperhatikan background studi sebelumnya. Background itu bisa background studi, bisa juga background pekerjaan sebelumnya. Jadi karena PhD lebih banyak ke riset, nanti diharapkan orang yang masuk ke situ bukan teman-teman yang memiliki pengetahuan yang masih dasar, tapi setidaknya bisa inline dengan apa yang sudah dia pelajari sebelumnya. Jadi sebaiknya kalau teman-teman memiliki passion dalam sebuah jurusan, fokus di situ, cari jurusan yang sesuai, cari universitas yang cocok. Nah, kemudian kunci yang berikutnya, kita perlu menjalin komunikasi dengan profesor. Tetapi perlu diingat, kebanyakan dari teman-teman mungkin saya termasuk sebelumnya yang hanya modal mengirimkan email kepada profesor tanpa mengetahui seluk-beluk secara lebih detail, gitu kan ya. Itu kan sama saja kita, kamu mau nggak jadi supervisor saya, misalnya seperti itu. Itu prinsipnya kayak kita nggak menjual diri kita, gitu kan. Nah, mungkin satu tip yang cukup jitu, biasanya profesor di sini, profesor di Amerika, sangat suka apabila dia diajak diskusi dengan riset yang sudah mereka lakukan. Jadi, cara paling jitu, kita search minat yang sesuai dengan kita, kemudian publikasi-publikasi apa yang sedang in saat itu, kemudian kita cari profesor mana yang melakukan itu di universitas tersebut, gitu kan.
Nah, kita approach, kita ajak diskusi terkait publikasi tersebut. Ya, saya yakin profesor itu akan memberikan tanggapan yang cukup positif, dan mungkin di salah satu pembicaraan teman-teman bisa masuk bahwa teman-teman punya minat di bidang yang sama, dan apakah nanti profesor bersedia untuk bekerja bersama di waktu yang mendatang. Nah, itu mungkin di situ saya contohkan beberapa cara mengakses profil dari profesor, dan mungkin list dari publikasi yang sedang in ataupun trending di setiap jurusan. Teman-teman bisa akses di link yang saya sebutkan di situ. Kemudian yang kedua, yang sangat menentukan aplikasi saudara, teman-teman di PSD terutama, yang master juga saya yakin juga begitu, masalah personal statement atau studi objektif. Untuk personal statement atau studi objektif ini, setiap universitas kadang berbeda-beda. Ada yang mereka menggabungkan dengan membatasi, silakan ditulis personal statement sebanyak 2.000 kata. Ada juga yang memisahkan personal statement ataupun studi objektif secara terpisah. Jadi Anda harus bisa menyarikan apa yang menjadi minat saudara, teman-teman, mengapa teman-teman memilih belajar di situ, mengapa teman-teman memilih fokus di situ. Tetapi yang perlu ditekankan bahwa personal statement maupun studi objek itu harus personal, harus menonjol, unik, tetapi tetap gaya bahasanya yang formal dan profesional. Gitu. Kadang saya perhatikan dari teman-teman yang tembus di sini, ketika saya ajak diskusi, mereka selalu bilang, saya ceritakan dari dulu pengalaman kecil saya mulai seperti itu. Mulai dari hal-hal yang kecil menjadi concern saya. Kemudian saya sambungkan ke background studi saya sambungkan dengan rencana studi saya. Nah, seperti itu, banyak kan yang seperti itu. Nah, untuk contoh-contohnya mungkin barangkali teman-teman bisa search di internet, tetapi perlu diketahui, universitas di Amerika ataupun asesor di sini, admission officer di sini adalah orang yang sudah berpengalaman membaca beratus-ratus aplikasi, sehingga dia akan dengan cepat tahu bahwa kalimat mana yang hanya menyalin dari yang sudah ada, dan kalimat-kalimat mana yang mungkin original ataupun unik dari teman-teman sendiri. Nah, jangan sampai itu terjadi kalau teman-teman hanya sekedar menyalin ataupun menyadur. Jadikan itu sebagai sesuatu yang unik dan menjual diri teman-teman sendiri ke hadapan profesor maupun admission officer, sehingga mereka tertarik untuk mengenal teman-teman lebih jauh. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil menyusun draft dari personal statement ini, jangan lupa dikonsultasikan dengan teman-teman yang lain. Ini pengalaman saya sendiri, karena sebelumnya ketika saya tidak mengkonsultasikan dengan orang lain, dengan teman-teman, saya model memasukkan saja, hasilnya sama, 4 penolakan, 9 kali gagal. Tetapi di yang terakhir kali sebelum saya diterima, saya coba konsultasikan ke beberapa alternatif, dan salah satu yang menurut saya sangat membantu, salah satu fasilitas yang disediakan di Kedutaan Besar Amerika di Indonesia, itu mereka ada Education USA. Dia menyediakan advising service, jadi teman-teman bisa berdiskusi apapun terkait studi di Amerika, termasuk salah satunya proofread maupun memberikan masukan terhadap personal statement, dan itu gratis. Teman-teman bisa tinggal klik linknya ataupun search di Google dan cari kontaknya salah satu, mereka akan melayani dengan sepenuh hati. Baik, Mas Ripto, bisa dilanjut. Baik, kemudian yang ketiga yang perlu ditekankan adalah tentang transkrip nilai akademis. Di Amerika memang sangat IPK itu merupakan satu indikator yang cukup penting, tetapi ingat, IPK yang tinggi itu bukan segalanya. Yang terpenting, ketika teman-teman, misalnya, teman-teman IPK-nya tidak begitu tinggi, tetapi masih dalam batas masuk standar yang bisa melamar di universitas itu, teman-teman harus memperkuat
di sisi yang lain. Misalnya diperkuat lagi di minat studi ataupun studinya kalau bisa yang benar-benar kekinian sekali yang menjadi minat profesor itu. Nah, mungkin dengan IPK yang tidak terlalu tinggi, nilai jual teman-teman yang lain masih bisa lebih baik dari teman aplikan-aplikan yang lain. Kemudian yang keempat masalah test score. Terutama test score ini akan mengukur kemampuan bahasa Inggris karena bahasa Inggris merupakan syarat teman-teman untuk melanjutkan graduate studi di manapun di luar negeri. Banyak yang bertanya biasanya, kira-kira lebih bagus mana sih pakai IBT TOEFL atau IELTS? Keduanya sudah banyak diterima secara luas di Universitas Amerika, tetapi kalau pengen lebih fleksibel, mungkin saya bisa menyarankan pakai IBT TOEFL. Tetapi dua-duanya diterima secara luas. Yang perlu ditekankan bahwa kalau teman-teman mengambil IBT TOEFL, sebaiknya diupayakan nilainya skornya bisa di atas 94. Kalau disetarakan dengan IELTS, dia nilainya di atas 7 dan tidak ada band yang di bawah 6. Ini biasanya standar untuk PhD. Kalau untuk master biasanya masih agak di bawahnya sedikit. Masih boleh. Tetapi kalau untuk PhD, dia biasanya meminta lebih dari itu, lebih dari 94 ataupun IELTS lebih dari 7. Itu sangat disarankan. Nah, kemudian bagaimana? Kebanyakan universitas di Amerika yang dulu-dulu selalu minta GRE dan GMAT. GMAT biasanya untuk yang bisnis ataupun social studies. Kalau yang GRE, pasca sarjana selalu luas, umumnya yang science dan sebagainya. Dan sekarang mayoritas menggunakan GRE. Tetapi berdasarkan penelitian di sini, ternyata GRE itu standardized score yang mungkin hasilnya oke, bisa menjadi indikasi, tetapi tidak mutlak menentukan kesuksesan para postgraduate student itu belajar di tingkat PhD. Jadi beberapa universitas, saya perhatikan dan saya dapat informasi dari teman-teman yang melamar tahun kemarin, bahwa beberapa universitas tujuan sudah tidak menjadikan GRE ataupun GMAT sebagai persyaratan wajib. Nah, ini merupakan sesuatu yang baru, tetapi kalau misalnya teman-teman punya kesempatan dan punya kemampuan untuk mengikuti tes GRE, tidak ada salahnya dicoba. Biasanya di dalam aplikasi online yang dibuka oleh universitas, dia selalu menampilkan secara optional skor GRE atau GMAT. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, tidak ada salahnya untuk mencoba. Nah, kemudian alokasikan waktu yang cukup untuk berlatih, mengikuti tes, dan memperoleh hasil sebelum pendaftaran universitas berakhir. Karena apa? Karena biasanya universitas di Amerika itu ada 2 sesi pendaftaran. Biasanya pendaftaran pertama itu dia namakan sebagai priority time. Biasanya itu di fall, itu biasanya ditutup 31 Desember. Itu biasanya priority time. Artinya aplikasi-aplikasi yang masuk tanggal itu adalah yang diprioritaskan. Nah, biasanya yang masuk setelah itu, biasanya awal spring ataupun awal Januari sampai biasanya ada yang sampai awal Maret, itu biasanya based on availability. Itu tergantung dari universitasnya. Artinya semakin cepat teman-teman memasukkan lamaran, itu semakin mungkin lebih cepat diprioritaskan untuk bisa mengetahui hasilnya lebih cepat. Nah, untuk mengatasi hal itu, teman-teman kan tentunya ingin mendapatkan skor yang cukup di dalam batas waktu yang ditentukan sebelum deadline pendaftaran ditutup. Makanya harus dihitung mundur. Kalau misalnya nanti penutupan aplikasi itu tanggal 31 Desember, let's say. Kemudian hasil IELTS itu 13 hari. Hasil GRE itu 13 hari. Hitung mundur dari situ. Sebelum penutupan, kalau bisa kita memasukkan aplikasi misalnya jangan 31 Desember, tapi tengah Desember, 15. Berarti paling tidak kita sudah mengikuti tes awal Desember. Ya kan? Awal Desember itu harus sudah mengikuti tes di mana kita firm bahwa hasilnya adalah bagus. Oleh karena itu, sebelum Desember kita harus sudah berlatih. Karena apa? Kalau pengalaman kami, IBT maupun IELTS maupun GRE itu saya yakin kalau teman-teman mengerjakan dalam waktu yang luas, waktu yang cukup, teman-teman akan mengerjakannya dengan mudah, akan bisa benar semua. Tetapi tes itu kan dibatasi oleh waktu. Jadi perlu latihan. Biasanya ketika latihan itu akan menghasilkan skor yang lebih bagus daripada tanpa latihan.
Bisa dilanjut, Mas Ripto. Oke. Nah, kemudian apabila teman-teman mendapatkan masuk ke dalam shortlist dari admission office ataupun penyeleksi lamaran dari masing-masing pelamar, itu seringkali pihak universitas akan mengundang teman-teman untuk mengikuti wawancara, baik itu nanti dilakukan oleh pihak admission maupun dari profesor yang bersangkutan. Itu bisa dua-duanya. Uh, itu pertanda bagus bagi teman-teman. Artinya apa? Teman-teman masuk dalam shortlist sehingga uh, mereka akan tertarik mengetahui rencana studi Anda lebih jauh ke depannya. Nah, pastikan saat wawancara, teman-teman menekankan minat apa ataupun uh, mengapa profesor ataupun mengapa universitas yang Anda tuju, yang Anda lamar itu cocok dengan penelitian PhD Anda, rencana penelitian PhD Anda. Nah, itu sangat 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 bagus ditekankan di situ. Dan jangan sampai mengeluarkan statement-statement yang seolah-olah teman-teman di sana itu hanya sekedar untuk bekerja ataupun hanya untuk sekedar tinggal di sana. Nah, wawancara ini biasanya singkat, tidak lama-lama, mungkin biasanya durasinya 15 menit sampai 30 menit. Tapi saya yakin itu pertanda bagus bagi teman-teman ketika mereka mengundang teman-teman untuk wawancara secara langsung, bisa melalui Skype maupun per telepon. Nah, perlu diketahui juga pemilihan waktunya juga, pemilihan waktu. Karena selisih waktu kita di Indonesia dan Amerika cukup jauh, 14 jam. Nah, nanti biasanya mereka menawarkan jadwal mana yang paling cocok buat kita. Yang selanjutnya, dokumen pendukung. Nah, ini biasanya ada CV sama recommendation letter. Nah, kalau CV itu teman-teman lebih ditekankan pada latar belakang pendidikan, riset skill sama pengalaman yang relevan untuk studi PhD. Di situ yang perlu dicantumkan ada di situ, saya sebutkan ada 8. Kalau bisa diupayakan tidak lebih dari 2 halaman. Kalau teman-teman mungkin pengen berminat seperti apa contohnya Pak, Mas, gitu kan. Nanti teman-teman bisa kita bisa komunikasi lebih lanjut, atau mungkin Mas Ripto udah punya bank CV dari teman-teman yang sudah sukses, nanti bisa di-share di sana. Nah, kemudian untuk recommendation letter, itu mayoritas sekarang dilakukan secara online oleh pemberi rekomendasi. Oleh karena itu, paling tidak teman-teman menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya siapa rencananya yang akan menjadi rekomender kita. Paling bagus opsinya, ada satu yang dari background pendidikan kita, yang mungkin profesor saat S2, ada satu yang merupakan atasan atau pimpinan di tempat kerja kita, dan mungkin satu lagi profesional yang di bidang yang ditekuni saudara-saudara.